Baik. Mungkin ada yang belum tahu aku, mungkin baru pertama kali juga masuk kelasnya aku. Aku mau kenalin diri secara singkat dulu. Kenalin, nama aku Laila Intan, tapi biasa dipanggil Intan. Dan aku merupakan salah satu tutor PBM di Marsiajar. BTW maaf ya kalau ada background noise hujan di belakang, soalnya lagi badai di rumahku. Oke, aku mulai share screen dulu ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Hari ini kita bakalan bahas soal-soal PBM. Ini sebenarnya review-review materi-materi sebelumnya yang udah diajarin tutor-tutor PBM. Dan sekarang aku mau nge-review soalnya biar makin mantep pemahamannya ya. Oke, aku mulai langsung aja. Maaf ya guys, kalau agak lama ini suka ngebug laptopnya. Oke, udah kelihatan belum soal nomor 1? Sudah, Kak. Oke. Sekarang aku sistemnya mau teman-teman ngebaca dulu, abis itu teman-teman ngejawab ya. Nanti baru kita bahas bareng-bareng. Aku bacain dulu soalnya. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Kehidupan bla 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 tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah bla 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 yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Artinya, inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Akibatnya, pendapatan menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau bla 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 sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini enggak, Kak? Yang mana? Kehidupan perekonomian Indonesia, Kak. Yang D. Yang lain, teman-teman yang lain pada jawab apa? Yang C. C, Kak. Yang C sama D nih. Ada lagi nggak yang beda jawabannya? Oh iya benar, Kak. C, Kak. Sorry, Kak. Oke, nggak apa-apa. Oh, di kolom chat juga C nih. Jadi jawaban yang kalian sebutin itu benar. Jawabannya adalah C. Inflasi menggerogoti nilai uang. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini kalimat utamanya itu kan berada pada paragraf pertama. Kalimat pertama, sorry. Di sini jelasin bahwa kondisi inflasi kondisi inflasi terlihat dari naik harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Terus juga di sini dijelasin yang kalimat keempat nih. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang. Berarti judul yang paling tepat itu adalah yang C, inflasi menggerogoti nilai uang. Aku next ya. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja ya guys. Potong aja, aku nggak apa-apa. Soal kedua. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2. Ini agak susah ya, mandir-mandir. Kalian hafalin aja berekonomi, keekonomian, perekonomian, pengekonomian, mengekonomikan. Terus kita lihat lagi paragraf soal sebelumnya.
Kira-kira jawabannya apa nih? Ekonomian, Kak. Perekonomian, bentar ya. Oh ya, kalimat kedua sama kalimat ketiga ya, sekalian aja soal nomor 3. Kalimat kedua di sini yang mana ya? Oh, kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Kira-kira yang cocok apa? Kata yang cocok untuk melengkapi nih. Berekonomi, keekonomian, Ekonomian. apa? Perekonomian. Perekonomian. Yang lain gimana? Coba Kak balik ke soalnya Kak. Oke, bentar ya. Kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Coba kita pakai, bentar aku lihat kolom chat dulu. Soalnya di mana ya Kak? Soalnya ini di ini. Aku share screen nih. Maksudnya yang cerita itunya Kak, kalimatnya. Oh alah. Belum kelihatan di kalian. Soalnya Iya, aku udah. kita masih slide 2, Kak. Yang nomor 2 dan 3 belum ada teksnya. Oh gitu, bentar ya. Udah kelihatan belum? Belum, Kak, di aku. Belum, Nah, Kak. Belum kelihatan Kak. bentar aku stop share dulu. Udah kelihatan? Udah Kak. Oke. Iya, udah, Kak. Kira-kira tadi ada yang jawab perekonomian. Coba kita hubungin ya. Maaf, Kak, tadi aku joinnya telat. Untuk nentuin judul itu, eh, apa gimana caranya, Kak, kalau nentuin judul teks? Oke, kalau nentuin judul teks itu biasanya di Tipsnya? soal-soal PBM itu kalian baca aja kalimat pertama. Biasanya kan kalau kalimat pertama itu mengandung inti kan biasanya. Nah, jadi kalian baca aja kalimat pertama itu di sana bahas apa. Habis itu kalian baca keseluruhan teksnya tuh kayak kalian scanning aja gitu loh. Mereka lagi bahas apa sih? Dan kalian hubungin deh. Kalau udah kalian scan semuanya kalian hubungin antara kalimat pertama tadi sama kalimat-kalimat di bawahnya. Biasanya judul kayak gitu. Terima kasih, Kak. Iya. Ayo, yang tadi nomor 2 jawabannya apa? Cek, Kak. C, perekonomian. Perekonomian. Teman-teman yang lain juga C. Oke, jadi jawabannya nih aku kasih jawaban aja. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah benar C, perekonomian. Sebenarnya kalau main sambung kata gini, cocok-cocokan sih, balik lagi ke cocok-cocokan. Di sini kalau kalian misalkan cocokin yang lain kan nggak cocok kan, berekonomi, keekonomian, yang paling cocok itu perekonomian gitu. Nah, beda lagi nih sama soal nomor 3. Iya, kenapa? Ininya kenapa ya Kak? Ketutup layar hitam di samping. Tutup layar hitam yang mana ya? Ketutup yang sebelah kanan Ya, Kak. kayak ada hitam-hitam gitu. Ya ada hitam-hitam. Nah, hitam-hitam. Ya ampun, bentar ya. Iya Kak. Maaf ya. Udah belum? Atau masih sama? Udah Kak. Udah Oke. Kak. Udah, Kak. Maaf ya guys. Iya Kak. Nah, lanjut lagi ya. Ini soal nomor 2 nih agak beda sama soal 3 walaupun sama-sama saling melengkapi kata. Tapi di soal nomor 3 ini kan banyak kosakata yang mungkin kalian ada yang nggak tahu artinya kan. Nah, terus inti dari PBM itu sebenarnya banyak tahu kosakata karena di soal-soal UTBK tuh biasanya yang keluar ya kosakatanya agak lumayan sulit, mungkin yang jarang didengar. Jadi ya rajin-rajin cari informasi sih. Oke, lihat ke kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 ini, definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah
bla 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 yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Kira-kira apa, guys? Aku balik ke optionnya dulu ya. Kas, drive, utang, modal, atau piutang. Kak, balik ke soalnya, Kak. Tolong, Kak. Oke. Konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Jumlah modal ya, Kak? Jumlah modal. Oke, yang lain gimana? Kas, Kak. Kas. Oke. Jadi Kas, jawaban yang paling tepat itu adalah kas ya, teman-teman. Kenapa kas? Maksud di sini ini kan soalnya agak ambigu ya. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Tapi maksudnya di sini itu adalah jumlah keluar masuk uang yang ada dalam sehari gitu loh. Jadi kosakata yang paling tepat itu adalah kas. Oh ya, ada yang tahu nggak ini price-nya apa? Itu Jumlah yang berbeda. untuk kegunaan kita sendiri, Kak. Untuk kegunaan kita sendiri. Iya benar banget. Tapi aku mau jelasin dikit mungkin buat teman-teman yang tahu. PIF ini adalah pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadinya sendiri. Terus bedanya utang sama piutang apa nih? Kan biasanya kalau di kata-kata gitu utang piutangnya digabung. Tapi kira-kira bedanya apa ya? Pemilikannya, Kak. Kalau utang buat siapa? Utang buat orang, kayaknya utang lebih ke ini deh, perorangan. Kalau misalkan piutang ke perusahaan atau pihak lain gitu, bukan, Kak? Koreksi, Kak, kalau salah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi aku mau ngoreksi dikit nih. Kalau utang itu hak milik orang lain. Misalkan aku punya utang nih sama Nabila. Jadi disebutnya utang karena itu termasuk hak miliknya si Nabila, bukan hak miliknya aku. Kalau piutang ini hak milik orang lain yang belum dibayarkan. Misalkan aku punya utang sama Nabila, tapi aku belum bayar ke Nabila. Nah, Nabila itu nyebutnya piutang gitu, karena belum dibayar sama aku. Ngerti nggak? Oh ya, ngerti, Kak. Makasih ya, Kak. Iya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya kok, guys. Lanjut ke modal, mungkin teman-teman udah tahu juga modal. Modal ini kumpulan uang yang digunakan untuk keperluan usaha. Gitu. Dan di sini ada yang mau ditanyain dulu. Oke, aku next ya kalau nggak ada. Oh, ini kata-kata semua nih. Kata yang tepat untuk kalimat 5 sama kalimat 6. Balik lagi ke soal kalimat 5. Akibatnya pendapatan titik-titik menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Balik lagi ke option. Tadi kalimatnya akibatnya pendapatan masyarakat Hari-hari, Kak. pendapatan, oh ya, ini kalimatnya ya. Akibatnya pendapatan bla 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 masyarakat semakin menurun. Kira-kira yang cocok apa? Tadi ada yang jawab hari-hari. Hari-hari, Kak. Yang lain ada jawaban lain? Kak. Real. Iya. Yang lain ada lagi? Real itu apa sih, Kak? Real ini sama-sama real, tapi real ini apa namanya bahasa Indonesianya real. Real ini kan Inggris ya. Real ini kata bakunya dalam bahasa Indonesia. Berarti lebih tepat ke real ya, Kak? Iya. Jadi jawaban yang benar ini adalah real ya.
Real ini sama kayak real bahasa Inggris, artinya yaitu nyata. Kenapa nggak B jawabannya? Karena real ini masih dalam bentuk kata tidak baku. Jadi yang paling tepat adalah real. Real. Kalau mikro makro udah tahu ya kalian, mikro itu kecil, makro itu besar, hari-hari juga udah. Soal nomor 5 lagi nih, kalimat ke-6. Kalimat ke-6. Oleh karena itu investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Kira-kira apa? Dana, entity, dharma, entitas atau ekuitas. Dana. Dana. Yang lain, Kak, entitas dharma sama ekuitas itu apa, Kak? Ekuitas, Kak. Oke, tadi ada jawab dana sama ekuitas. Aku jelasin ya, buat biar teman-teman makin ngerti juga. Kalau entity sama entity ini sebenarnya nggak ada dalam bahasa Indonesia. Mungkin ini maksud entity di sini itu entity-nya bahasa Inggris yang pakai Y, tapi kita nggak pakai di sini karena yang dimaksud di sini kan entity-nya pakai I. Jadi ini nggak baku, udah dicoret aja ini yang nomor B, berarti bukan jawabannya. Nah, sedangkan yang dharma ini adalah pemberian kepada orang lain atas dasar kemurahan hati gitu. Misalkan aku mau nyumbang aku mau ya donasi ke ini namanya juga dharma gitu. Karena kemurahan hati. Terus entitas ini setiap unit yang menjalankan bisnis atau perusahaannya itu untuk kepentingan pribadi. Jadi entitas ini pokoknya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan ekuitas ini ekuitas ini adalah hak pemilik atas aset dari sebuah perusahaannya setelah dikurangi dari jumlah kewajibannya. Jadi ekuitas ini hak pemilik. Misalkan di dalam perusahaan itu ada uang, jadi uang itu sebagian punya si pemiliknya gitu. Itu namanya ekuitas. Kira-kira jawaban yang tepat apa tuh? Investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana kah, entitas kah, ekuitas kah? Kira-kira apa, guys? C, Kak. C apa tuh? Oh, dharma. Yang lain apa? Kak, Sorry guys, aku bolak-balik ini. Ekuitas. Ekuitas, oke. C sama E, teman-teman yang lain. E juga nih. Oke, aku langsung jawab aja. Jadi jawaban yang paling tepat itu sebenarnya A, guys, dana. Coba ya. Di sini nomor 6 ya. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana. Kenapa dana? Karena di sini dibilangnya nilai aset. Nilai aset suatu perusahaan itu disebutnya biasanya dana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kalau tadi ekuitas itu kan hak pemilik atas aset sebuah perusahaan. Jadi kalau hak milik itu rasanya nggak cocok sama investasi gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai soal kelima? Lanjut, Kak. BTW teman-teman di sini aku lagi azan, boleh kita istirahat bentar nggak? Boleh, Kak. Oke, aku mute bentar ya. Tunggu azannya selesai dulu. Terima kasih.
Oke, makasih udah nunggu teman-teman. Aku mulai lagi ya. Lanjut ke soal ke-6. Di sini disuruh untuk melihat ini kata-kata yang aku warna kuningin perlu diperbaikin apa tidak. Ini soal ke-6 ini yang pertama nih, Tugu kilometer 0. Kira-kira ini perlu diperbaikin apa enggak nih? Enggak, Kak. Enggak. Kenapa enggak? Karena nama tempat. Oke. Jawabannya benar banget. Jadi soal nomor 6 ini tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Karena Tugu kilometer ini merupakan nama tempat. Jadi kalau nama tempat gitu semuanya harus dikapitalin kayak Tugu kilometer 0. Tapi kalau misalkan ditulis Tugu aja kira-kira perlu kapital apa enggak? Perlu, Kak. Kenapa? Enggak. Kan Enggak, Tugu Kak. doang. Enggak, Kak. Benar-benar. Jadi misalkan kalau Tugu aja nih nggak pakai kilometer 0 itu Tugunya kecil aja, nggak perlu dikapitalin karena nggak ada nama apanya ya? Karena Tugu doang. Iya, Tugu doang, Tempatnya, nggak Kak. ada nama tempatnya, tempat apa sih namanya? Nggak ada asli tempatnya itu di mana gitu loh. Sama kayak misalkan Gunung Bromo gitu. Gunung Bromo kan G sama B-nya besar kalau digabung, tapi kalau gunung doang G-nya itu kecil gitu. Pokoknya kalau diikuti sama nama tempatnya berarti itu tuh kapital semua, sedangkan kalau nggak ada nama tempatnya berarti itu dikecilin. Oke, aku next ya. Ini barat sama sunset. C, Oke. Kak. Barat Indonesia, Kak. C. Bentar dulu nih. Kita lihat soal dulu. Barat Indonesia. Kira-kira perlu diperbaiki atau tidak? Di sini B-nya gede, I-nya gede. Perlu, Perlu Kak. diperbaiki, Kak. Perlu, Kak. Bentar nge-lag. Oke. Kenapa perlu diperbaikin? Harusnya baratnya nggak berkapital, Kak, B-nya. Oke, benar banget. Jadi jawabannya C, baratnya kecil, Indonesianya gede. Kenapa? Karena barat di sini kan menunjuk mata angin kan, sebagai arah mata angin. Sedangkan kalau misalnya contohnya seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, gitu, itu baru B-nya besar. Kalau dia penunjuk mata angin, B-nya kecil, cukup kecil aja gitu. Kalau nama negara ingat selalu besar ya, jadi I-nya gede. Kedelapan, sunset. Sunset di soal ini tadi penulisannya S-nya kecil, semuanya kecil. Kira-kira yang mana nih, perlu perbaikan atau tidak? Perlu, Kak. Nggak perlu, Kak. Kenapa? Oh, ini Karena ada itu sama kata nih. dari bahasa Inggris, Kak. Iya, karena Iya. bahasa asing makanya perlu diperbaiki. Jadi apa? Miring. Iya benar. Benar banget ya guys. Jadi miring. Ini maaf, D sama ini optionnya DE sama DE ini optionnya sama karena aku lupa ngemiringin. Jadi jawaban yang paling tepat itu sebenarnya nggak ada di sini. Jawabannya miring, sunsetnya dimiringin semua karena merupakan kata serapan dari bahasa Inggris dan belum diterjemahkan ke Indonesia. Jadi wajib miring. Oke, aku next lagi ya. Jadi jawabannya apa ya, Kak? Jawabannya nggak ada Miring. di sini, nggak ada di situ. Ya, jadi jawabannya miring. Kalau di garis Nggak pakai bawahnya tanda boleh kutip nggak, kan, Kak? Kak? Kenapa? Nggak pakai tanda kutip ya, nggak pakai tanda kutip. Tadi ada yang nanya apa? Kalau di garis bawahin boleh nggak, Kak? Kalau di garis bawahin sebenarnya itu termasuk ke dalam penulisan biologi biasanya. Kalau biologi kan kalau nama spesies sama genus itu digabung, biasanya ditulisnya miring kan, atau juga kalau ditulis tangan boleh juga di garis bawahi. Tapi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu dimiringin semua, nggak ada di garis bawahin gitu. Miringnya pakai petik nggak, Kak? Nggak pakai petik, miring doang, nggak pakai tanda petik ini. Iya, ada yang nanya lagi tadi? Itu Kak, tadi katanya bahasa asing miring ya Kak? Iya, Terus? bahasa asing miring semua. Nama perusahaan asing pakai bahasa asing itu gimana? Nah, kalau nama perusahaan ini beda lagi nih. Kalau nama perusahaannya dalam bahasa asing itu nggak perlu dimiringin, karena itu termasuk ke dalam gimana ya, nama aslinya gitu loh.
Jadi itu nggak perlu dimiringin. Kalau dalam konteksnya itu nama suatu perusahaan, nama departemen, atau nama apa-apa dalam bahasa asing nggak perlu dimiringin. Oke, makasih Kak. Iya. Ada yang nanya lagi? Enggak ya, aku next. Ini gunung, penulisannya tadi gimana ya? Gunung, oh ini aku lupa nguning. Maaf. Gunung di sini gunungnya kecil semua, perlu diperbaikin apa tidak? Nggak perlu, Kak. Kenapa tidak perlu? Karena tidak disertai nama tempatnya, gunung apa gitu. Iya, benar. Bukan sih pegunungan. Gunungan, kenapa pegunungan? Lebih cocok aja gitu, Kak. Oke. Yang lain gimana? Balik ke soal Kak. Siap. Gunung aja, Kak. Nih, coba baca kalimatnya deh. Sebagaimana umumnya jalanan di Pulau W yang didominasi gunung. Dominasi pegunungan, Kak. Didominasi pegunungan. Oke. Yang lain, yang di kolom chat pada jawab C nih. Yang lain pada C juga berarti ya. Atau ada yang lain? Oh, tadi ada yang jawab tidak perlu diperbaiki, ya kan? Tadi kenapa bilang tidak perlu diperbaiki? Oke, aku jawab aja ya. Jadi jawaban yang paling benar itu sebenarnya tidak perlu diperbaiki, guys. Kenapa? Karena yang disuruh ini di dalam soalnya kan, bentar, kita lihat lagi soalnya. Maksud diperbaikin di sini kan kita perlu ganti huruf P itu jadi kapital atau tidak. Sedangkan pegunungan itu kan merupakan imbuhan pegunungan P sama an kan. Nah, itu bukan termasuk di dalam konteks soal yang ini, makanya jawaban yang paling tepat itu tidak perlu diperbaiki. Ngerti nggak maksud aku? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti, Kalau Kak? misalkan, ya kalau misalkan ditanyanya perlu perbaikan apa tidak, maksud perlu perbaikan di sini itu cuman yang huruf kapitalnya atau miringnya atau itunya segala macam. Sedangkan kalau pegunungan itu termasuk ke imbuhan. Jadi biasanya contoh soal yang imbuhan tuh ya imbuhan yang tepat untuk kata tersebut adalah biasanya kayak gitu. Berarti itu nggak perlu diperbaiki ya, Kak? Iya, nggak perlu diperbaiki. Soal disuruh di sini kan cuman perbaikan dalam penulisannya doang. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kita lanjut ke soal ke-12 ya. Ini di sini nih. Di B sini. bukan, Kak? B di sini. Oke, tulisan di sini ini B, di Kak. sininya gabung. Harus B, Kak. dipisah, Kak. B, Kak. Ya, karena Pernah menyatakan tempat. bukan karena kata depan. Oke. Karena menyatakan tempat, Kak. Pernah menyatakan tempat. Jadi jawabannya dua-duanya benar tuh. Ada yang tadi jawab karena kata depan, ada yang jawab karena kata tempat. Itu sebenarnya benar. Karena di sini maksud di sini kan adalah preposisi. Preposisi ini Kata kata depan. depan, iya. Tapi kalau kata tempat juga benar karena maksudnya di sini ini kan menunjukkan kata tempat. Jadi dua-dua jawabannya ada benar. Kalau misalkan apa ya? Kalau ini bukan dia, ini ke aku contohin. Kalau kemudian itu gabung atau pisah? Gabung. Kak. Gabung. Kalau apa lagi ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak yang beda sama ini? Ini Mau kan nanya, Kak. ya kenapa? Kalau penulisan di balik itu dipisah atau enggak ya? Di balik. Itu Ayo, digabung, Kak. Karena dia di dengan kata kerja, Kak. Jadi bukan ini.
Harus digabung, Kak. Iya, benar. Jadi di balik itu digabung. Tapi beda konteks ya, guys. Misalkan kalau di dalam kalimatnya itu di balik batu karang, itu kan sama aja kayak kata tempat kan, di balik batu karang. Jadi dia dipisah. Tapi kalau misalkan kalimatnya yang lain, bisa jadi di baliknya itu digabung, tergantung konteks kalimatnya. Kalau di antara, Kak? Di antara itu diapain tuh? Bisa, Kira-kira? Kak. Bisa, Kak. Dipisah, ya benar. Di antara itu dipisah karena menunjukkan kata tempat. Pokoknya semua yang menunjukkan kata-kata tempat itu dipisah. Baik, Kak. Terima kasih. Iya. Aku lanjut ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Itu Kak di room chat ada yang nanya. Oh, D oke. kenapa salah? D. Karena ada Iya, di sini karena ada komanya nih. Jadi salah. Tapi secara keseluruhan ini benar. Cuma ada komanya doang jadi salah. Aku next ya. Iya Kak. Oke. Kata sambung yang salah adalah, ini harus baca satu-satu nih. Kalau yang di kalimat pertama di sini dibilang atau sama bahwa. Masyarakat sudah mengetahui bahwa program reality show dituding settingan belaka atau penuh dengan gimmick. Kira-kira kita tinjau satu-satu aja ya. Kalimat pertama ini bahwanya benar apa enggak? Kata sambungnya benar apa enggak? Benar, Kak. Bener, Kak. Benar. Ya, benar. Ini balik lagi ke cocok-cocokan dan juga ya balik ke kaidah juga sih. Kalau di sini kan masyarakat sudah mengetahui. Kalau bahwanya kita hilangin pasti agak rancu gitu kan. Masyarakat sudah mengetahui program reality show. Jadi nggak cocok sama isi keseluruhan teksnya. Kalau yang atau masyarakat sudah mengetahui bahwa program reality show dituding settingan belaka atau penuh dengan gimmick. Benar, Kak. Benar Kak. Benar. Kenapa benar tuh? Karena dia kayak membilang kalau selain di setting belakang atau dengan gimmick itu sama, Kak. Setara gitu, Kak. Iya, benar. Jadi kan kita bisa lihat di sini settingan belaka ini arti dalam bahasa Inggrisnya kan gimmick kan, sama aja kata lainnya lah. Jadi karena dia setara, jadi jawaban yang tepat adalah atau. Lanjut ke kalimat ketiga. Oh ya, biasanya kalau soal kayak gini kan kalian suka baca teksnya semua gitu kan? Kalau aku biasanya aku ngelihat ke soalnya dulu, aku lihat optionnya ini di kalimat berapa aja, aku cukup baca di kalimat itu doang. Jadi aku nggak perlu baca kalimat 2 kan di sini nggak ada. Jadi aku nggak perlu baca kalimat 2 gitu. Langsung ke kalimat 3. Karena beberapa waktu lalu warganet membicarakan salah satu program reality show karena sempat terjadi keteledoran. Benar apa tidak? Benar. Benar. Yang lain? benar, Kak. Benar, Kak. Benar. Iya, jadi di sini benar karena ini menjelaskan alasan dari kenapa warganet membicarakan salah satu program reality show. Jadi karena sempat terjadi keteledoran. Soal kelima yang di sini ada jika sama oleh karena itu. Kalau Jika yang salah, Kak. oleh karena itu, jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip-on. Kira-kira jika atau oleh karena itu nih yang salah? Oleh Jika, karena Kak. itu enggak, Kak? Oleh karena itu, Kak. Oke, yang lain? Jika. Jika. Yang lain? Jika sih. Jika. Oke. Kak. Pertama coba Aku kita lihat. oleh karena itu, Kak. Oleh karena itu. Oke, ada yang jawab jika sama oleh karena itu nih ya. Coba kita ilangin oleh karena itu dulu nih. Jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip-on. Oke, kalau kita hapus jikanya, oleh karena itu sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip-on. Kira-kira yang mana nih yang bisa dihilangin?
Oleh karena Oleh itu, karena itu. Oleh karena itu, Kak. Del. Iya, jadi jawaban yang paling tepat itu oleh karena itu ya. Soalnya kalau kita ngilangin jikanya, jadi kalimatnya itu kan oleh karena itu sesuai jalan cerita, jadi agak aneh gitu. Gitu. Cocok-cocokan aja sih ini. Ada yang mau ditanyain? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Simpulan nih. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Orang tua secara alamiah telah melakukan tugas dan fungsi pengasuhan anak sejak peran sebagai orang tua dimulai. Akan tetapi dalam realitanya tetap diperlukan pengetahuan dalam khazanah pengasuhan anak remaja agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Simpulannya yang tepat adalah D nggak, Kak? D. Yang lain gimana? D, Kak. D juga nih. Kak. Ada jawaban lain selain D? Oke, nggak ada ya. Berarti benar semua jawabannya. Simpulan yang paling tepat itu adalah D. Keterikatan emosional antara anak dan orang tua penting. Kenapa di sini kan banyak dibahas tentang ini kan, keterikatan emosional. Ada berapa nih? Oh, keterikatan emosional cuma satu. Tapi kan balik lagi biasanya kalau aku menilai simpulan itu dari kalimat utamanya. Kalimat utama di sini kan terletak kebetulan di Awal. kalimat pertama juga Awal. kan. Iya, di awal. Jadi di kalimat pertama ini membahas tentang keterikatan emosional. Nah, di kalimat-kalimat setelahnya membahas tentang orang tua dan anaknya. Jadi yang paling tepat dari ketiga gabungan tersebut adalah keterikatan emosional antara anak dan orang tua itu penting. Simpulannya ada yang mau ditanyain tentang simpulan? Pokoknya simpulan ini kalian cari kalimat utamanya di mana. Nah, biasanya kalimat utama ini terletaknya kebanyakan dan mungkin aku selalu nemuin itu di kalimat pertama. Jadi ya paling penting kalian baca kalimat pertamanya, kalian pahamin, baru kalian kalimat-kalimat bawahnya tuh kalian baca singkat gitu doang. Yang paling sering dibahas apa? Oke, nggak ada yang nanya, aku next ya. Ke soal nomor 13. Kalimat yang terbebas dari kesalahan ejaan adalah, aku mau nanya dulu, kesalahan ejaan ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ditanya di dalam soal kesalahan ejaan ini termasuk ke dalam penulisan besar kecilnya, terus yang tadi kayak tadi miring atau tidak, terus juga penulisan tanda baca itu termasuk ke dalam ejaan biasanya. Itu. Kalimat pertama dulu, pada semester akhir mahasiswa perguruan tinggi yang menempuh pendidikan sarjana ditugaskan untuk menyusun skripsi. Kira-kira ada yang salah dengan kalimat ini? Benar. Oke, yang lain benar apa ada yang salah? Benar, Kak. Yakini benar. Coba baca lagi nih. Oke, aku kasih tahu aja ya. Jadi nomor 1 ini salah. Salah. Iya, salahnya di mana? Kapital perguruan tingginya? Iya, benar. Jadi kayak yang aku sebutin di awal tadi, perguruan tinggi ini kan nggak disebutin sama namanya perguruan tinggi apa. Jadi perguruan tingginya itu seharusnya nggak dikapitalin karena tidak mengandung nama perguruan tingginya apa gitu. Sama kayak soal yang tadi di awal kan, kalau nggak pakai namanya berarti itu juga kecil penulisannya. Iya, Kak. Oke. Kalau soal nomor 2 nih,
Mereka bebas memilih judul untuk skripsi, asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Ini ada yang salah nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Iya, benar. Jadi sebelum asalkan ini harus pakai koma ya. Ingat-ingat sebelum asalkan harus pakai tanda koma. Nomor 3. Namun umumnya mahasiswa akan dibimbing oleh 2 orang dosen. Benar sih, Kak. Letak komanya. Oke. Yang lain gimana? Letak komanya juga, Kak. Orang dosen. Komanya, Kak. Oke. Jadi ini juga salah nih teman-teman. Dalam peletakan komanya seharusnya koma itu diletakkannya setelah namun. Setelah namun, Kak. Ya, itu selalu kayak gitu kondisinya. Jadi namun itu setelahnya ada koma. Gitu. Jadi di sini kita udah nemuin 2 kesalahan ejaan nih. Ini optionnya salah nih guys, mau. Yang keempat, pembimbingan bertujuan agar mahasiswa tetap mengikuti pedoman dan aturan. Salah, Kak. Seharusnya di pedoman, setelah pedoman nggak ada tanda koma, Kak. Oke. Benar banget. Jadi setelah pedoman ini nggak pakai tanda koma, kenapa? Karena pedoman dan aturan ini nggak termasuk ke dalam perincian misalkan. Kalau yang pakai tanda koma ini ya, contoh kalimat sederhananya itu, aku membeli pensil, koma, pulpen, koma, dan penghapus. Itu baru termasuk ke dalam perincian. Sedangkan pedoman dan aturan ini kan nggak sejenis istilahnya. Dan biasanya juga, kalaupun mereka sejenis, kalau cuma 2 kata gini, nggak perlu pakai koma nih. Cuma pedoman dan aturan doang. Jadi komanya dihilangin kalau cuma 2 kata. Kalau 3 kata dan lebih, itu pakai koma. Gitu. Nomor 5, hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Ada yang salah nggak? Kayaknya enggak, Kak. Iya, benar. Jadi jadi kalimat kelima ini nggak ada yang salah ya. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Berarti di sini yang nggak salah ada nomor 2 sama yang 5 nih. Coba kita baca soal nomor 2. Kalimat nomor 2. Asalkan itu benar. Satu, Pak. Nomor 2, Kak. Sebelum asalkan bukannya harusnya nggak ada tanda koma ya, Kak? Iya, aku baru mau bilang. Tadi aku salah, maaf guys. Jadi sebelum asalkan ini nggak pakai tanda koma, soalnya asalkan di sini kan menjelaskan alasan. Kalau kita hilangin tanda komanya itu lebih enak bacanya. Coba kita hilangin komanya sama kita pakai koma nih. Mereka bebas memilih judul untuk skripsi. Ini pakai koma. Asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Kalau nggak pakai koma itu kan jadinya mereka bebas memilih judul untuk skripsi asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Jadi yang paling tepat itu asalkannya itu nggak pakai koma sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah kalimat kelima. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Bukannya kalimat kedua ya, Kak? Enggak, Kenapa kalimat kalimat kelima. kedua? Kalimat Benar, Kak, benar, ada Kak. salahnya nggak? Oke. Kalimat kelima ini nggak ada salahnya, guys. Coba baca baik-baik. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Ini kalimatnya benar semua. Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, tanda koma itu termasuk ejaan ya? Iya. Kalau ditanya itu ejaan, itu termasuk ke dalam koma. Tapi koma itu kan masuknya ke tanda baca sebenarnya. Tapi kalau ditanya itu kesalahan ejaan, ya berarti itu mencakup tanda baca, mencakup penulisannya. Ini kan ini kapital atau enggaknya gitu. Ada lagi yang mau? Jawabannya mana Kak tadi, Kak? Kenapa? Tadi Jawaban Oh, jawaban yang paling tepat itu yang kelima, yang A.
Oke, aku next ya. Komentar yang tepat setelah kita menyimpulkan teks tersebut adalah, jadi kita harus cari kesimpulannya dulu baru kita bisa ngomentarin nih. Kawanan gajah liar merangsek ke permukiman warga di Desa Leupu, Kecamatan Gumpang, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh pada Minggu 4 November 2018. Kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Akibat peristiwa tersebut, warga di desa itu lari kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Bahkan seorang anak pingsan karena terkejut saat melihat sekawanan hewan yang berbobot ribuan kilogram itu. Bocah perempuan itu pun dilarikan ke Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk ditangani. Memang kawasan Gumpang merupakan bagian dari home range atau lintasan gajah liar. Home range suatu kelompok gajah saja bisa mencapai 18.000 hektar. Sudah sejak dulu kawasan itu home range kelompok gajah. Akan tetapi hal itu dulu tak pernah menjadi masalah karena kawasan tersebut merupakan habitat alami gajah, bukan permukiman warga ataupun perkebunan seperti sekarang. Kira-kira simpulannya apa dulu nih? B bukan. Oh, ini komentarnya langsung ya. Harusnya dibuat tata kelola pemanfaatan kawasan yang sesuai. B, oke. Yang lain? Aku B, Kak. Aku C, Kak. C. Oke. Coba kita baca B sama C. Harusnya dibuat tata kelola pemanfaatan kawasan yang sesuai. Oke. Kalau yang C, perlu dibuatkan pagar pembatas menuju perkebunan dan permukiman agar gajah-gajah tak lagi merangsek. Ini kan di dalam teksnya nih ya, kalau yang dari aku baca, dulunya ini emang permukiman gajah, tapi sekarang kan udah jadi permukiman warga. Nah, di dalam permukiman warga ini ada yang home range nih. Home range ini kayak bukan pelihara sih ya, kayak ya sama mirip-mirip pelihara. Gajah liar. Iya, gajah. Apa? Jadi maksud home range di sini ini kan kayak ngambil gajah liar terus mungkin jadi peliharaan atau bisa jadi dijual gitu kan. Kalau yang C ini kan perlu dibuatkan pagar pembatas. Ini agak kurang cocok soal di sini sebenarnya cocok tapi nggak sesuai sama konteks isi paragrafnya. Misalkan kalau kita melihara gajah, apakah itu kayak baik apa enggak? Kan nggak baik ya. Tapi home range yang aku translate, Kak, itu jangkauan rumah. Iya, home range itu kalau dalam bahasa Inggris diartikan Indonesianya emang jangkauan rumah. Tapi di sini kan bahasa tentang gajah nih, gajah liar. Jadi maksud home range di sini ini menangkap gajah liar, terus juga bisa jadi dipelihara pribadi atau bisa juga dijual bagian-bagian dari gajah tersebut gitu. Oke, Kak. Oke. Penangkaran nggak sih, Kak, namanya, Kak? Bukan penangkaran juga sih. Kalau penangkaran itu kan lebih gimana ya? Penangkaran itu udah ada legalitasnya. Kalau home range ini emang kayak budidaya gajah di rumah sendiri, istilahnya kayak gitulah. Jadi nggak ada legalitasnya, jadi semua kayak liar. Oke, Kak. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Kalau C ini nggak baik dilakukan. Kak, jawabannya B karena kan komentar itu biasanya dibalasnya dengan harusnya, sebaiknya gitu bukan sih, Kak? Masa ada konteks itunya juga gak sih? Biasanya komentar emang harusnya seharusnya, tapi nggak semua komentar harus kayak gitu. Sebenarnya perlu ini juga boleh. Tetapi di sini kan kalau komentar itu selalu positif guys keadaannya. Jadi kalau C ini kan keadaannya tidak positif, makanya nggak benar gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, itu home range suatu kelompok gajah bisa mencapai 18.000 hektar. Itu berarti Kak, per budidaya gajah di
lahan 18.000 hektar gitu ya, Kak? Iya, iya. Bukan budidaya juga sih arti sebenarnya, tapi ya termasuk ke dalam budidaya karena itu dilakukan oleh suatu kelompok pribadi gitu, untuk kepentingan pribadi. Oke, Kak, makasih. Iya. Aku next ya. Kak, itu Kak Iya. yang tadi sebaiknya gitu Kak, itu saran nggak sih Kak? Komentar ini sebenarnya ada termasuk ke komentar positif dan juga ada saran. Saran ini kan biasanya kalau kondisi teksnya itu negatif, jadi sarannya biasanya harus dalam keadaan positif kan. Jadi kita menggunakan kata harusnya, seharusnya, atau sebaiknya. Gitu. Tapi komentar ini bisa juga pakai harusnya, seharusnya, karena dalam komentar itu ada komentar positif dan komentar negatif. Gitu. Aku next aja ya. Masalah utama paragraf di atas adalah pada dasarnya tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian peserta didik. Jadi di sini balik lagi ke kalimat utamanya. Kalimat utamanya di sini kan kalimat pertama, yang mana membentuk kepribadian peserta didik. Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian peserta didik. Nah, kalau secara keseluruhan teksnya itu bentar. Secara keseluruhan teksnya itu kebanyakan katanya itu pembentukan. Kalian lihat ini pembentukan, ada membentuk, pembentukan, penanaman, membentuk. Ada 4 kata nih yang berkaitan sama pembentukan. Jadi yang paling cocok, masalah utamanya kira-kira apa nih? Dari kalimat utama dan kata yang paling sering keluar. Pembentukan kepribadian peserta didik, Kak. Iya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Pembentukan kepribadian peserta didik. Gitu. Ini BTW udah jam 8, ada 5 soal lagi, kalian mau lanjut apa gimana? Lanjut aja, Kak. Lanjut aja, oke. 5 soal lagi ya. Kak, maaf izin bertanya, ini juga recordnya ada di YouTube kan ya, Kak? Ada. Oke. Tapi kalau PPT-nya dikirim nggak, Kak? Iya, ntar aku kirim ya di DC. Oh, iya. Chatnya, emang ada grup chatnya, Kak? Ada di Discord. Oh, aku baru tahu. Oke, Kak. Oke, nanti kalau nggak aku share link Canva-nya aja biar kalian bisa buka ya di kolom chat ntar. Oke, makasih, Kak. Iya. Ini membaca dengan cara tersebut merupakan membaca dengan pemahaman. Proses membaca yang dimulai dari memahami bacaan secara literal, kemudian menginterpretasikan dan memberikan reaksi berupa penilaian terhadap apa yang dikatakan penulis, dilanjutkan dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran sendiri untuk membentuk gagasan, wawasan, pendekatan, dan pola-pola pikiran baru. Kira-kira ini pemahaman bacaan apa? Betulnya kalau aku buka kolom chat, kelihatan nggak di layar? Enggak, Kak. Oh, oke. Ada yang tahu nggak arti dari pemahaman bacaan ini semua? Kritis, Kak. Bukan, Kak. Berarti aku di kolom chat itu ngirimin feedback, tolong kalian isi ya. Ya, Kak. Oke, makasih. Jadi kita bahas satu dulu nih dari pemahaman. Tadi ada yang jawab kritis. Aku bahas dari yang A dulu, pemahaman literal. Pemahaman literal ini pemahaman yang dibacaan dari hasil bacaan. Misalkan aku ngebaca buku nih, jadi aku paham sama isi bacanya, tapi itu sekadar paham doang. Jadi kita paham apa yang diceritain di dalam buku tersebut. Itu termasuk ke dalam pemahaman bacaan literal. Kalau pemahaman bacaan kritis, ini tuh pemahaman bacaan
yang mana setelah kita paham, kita itu membandingkan informasi dengan pengalaman pribadi kita. Jadi misalkan aku ngebaca buku A, terus aku punya pengalaman pribadi nih, mungkin aku juga pernah baca buku di buku-buku lainnya, dan berketerkaitan antara bacaan buku A sama buku B. Jadi aku kayak membandingkan informasinya nih. Jadi itu termasuk ke dalam pemahaman bacaan kritis. Kalau kreatif, ini tuh pemahaman bacaan yang dilakukan pemahaman bacaan, lalu mengembangkan pemikiran dalam bentuk pola baru. Jadi aku udah paham sama isi bacaan A, dan aku kembangin pemahaman tersebut ke B, C, D, contohnya kayak gitu. Kalau interpretatif ini pemahaman bacaan yang melibatkan pemikiran. Jadi kita udah paham, karena kita paham tersebut membuat kita jadi mikir nih, kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Itu masuk ke interpretatif. Kalau aspiratif, ini pemahaman bacaan, lalu kita tuh menyampaikan ide atau gagasan apa yang udah kita pahamin dari bacaan tersebut. Kita sampaikan ke orang atau ke media sosial atau yang lainnya gitu. Itu termasuk aspiratif. Kira-kira yang cocok sama ini apa? Paragraf ini. Di sini dibilang pemahaman bacaan dilanjutkan dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran sendiri untuk membentuk gagasan, wawasan, pendekatan, dan pola pikir baru. C, Kak. C. Iya, jawabannya benar banget ya. Jadi jawabannya adalah kreatif. Karena seperti yang aku jelasin tadi, kreatif ini kita udah paham, lalu kita kembangkan pemikiran-pemikiran tersebut, membentuk gagasan, wawasan, pendekatan, dan pola pikir baru. Gitu. Untuk bedanya sendiri udah pada ngerti? Itu di kolom chat ada yang nanya, Kak. Oke, maaf guys. Beda kritis sama interpretatif apa? Kalau kritis ini kan kita paham, lalu kita bandingkan informasi dengan pengalaman pribadi kita. Kalau interpretatif ini kita paham, paham yang dimaksud sini itu melibatkan pikiran. Jadi misalkan kita udah paham masalah A, tapi kita mikir nih kenapa bisa terjadi masalah B, C, D yang berkaitan sama masalah A. Tapi kalau kritis sendiri itu lebih ke pengalaman pribadi dari pembacanya. Jadi apa yang telah dilalui sama apa yang telah dilalui oleh pembacanya dibandingkan sama pemahaman dari bacaan tersebut gitu. Ada yang masih bingung lagi? Aku mau nanya, Kak. Iya. Nama mentor yang di feedback-nya itu siapa ya, Kak? Oh, nama mentornya aku Intan aja. Nggak ada, Kak, di pilihannya. Oh, nggak ada ya? Di sana ada apa aja? Ada Laila banyak, nggak? Kak. Tapi nggak ada Laila atau Intan. Lah iya ya. Atau ada kolom kosong yang bisa diisi gitu nggak? Nggak ada, Kak. Cuman ada pilihannya aja. Oh gitu. Sebentar, nanti aku cek ya. Kita bahas soal dulu ya. Aku lanjut, berhubung nggak ada yang nanya. 4 soal lagi nih. Maaf ya guys, agak lewat dari perkiraan. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat. 1 dan 2 dulu kita baca. 1 dan 2 di sini, bicara soal budaya Indonesia tidak akan pernah ada habisnya. Keragamannya mulai dari agama, suku, etnis, tarian, dan masih banyak lagi, dan dari wilayah ke wilayah lainnya sudah berbeda adat istiadatnya. Kira-kira ada yang salah nggak? Nomor 2 salah, Kak. Dan-nya itu kurang koma. Iya, betul. Jadi, seperti yang udah aku jelasin di sebelum-sebelumnya, sebelum dan itu, kalau dalam konteks perincian, sebelum dan itu harus ada koma. Dan kalau lebih dari 2 kata, itu juga ada koma sebelum dan. Tapi kalau cuma 2 kata, misalkan agama dan suku, itu nggak perlu pakai koma. Jadi kalimat nomor 2 ini salah.
Kalau udah gitu kita nggak perlu baca kalimat yang lain lah ya. Jadi kalimat yang salah itu 1 dan 2. Kalau boleh tahu nomor 1 itu salahnya di mana, Kak? Sebenarnya nomor 1 ini nggak ada salah. Tapi di sini kan kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat ini digabung gitu loh 1 dan 2 gitu. Jadi yang mana yang salah di antara kedua tersebut itu termasuk ke dalam kesalahan penggunaan tanda baca gitu. Berarti bukan ya Kak, karena kan duanya aja, satunya enggak. Iya, sebenarnya 2 aja. Tapi di dalam soal sini kan disebutnya 1 dan 2. Berarti ini gabungan antara kalimat 1 dan kalimat 2. Berhubung kalimat 2-nya salah, berarti ya termasuk option itu salah. Karena Oh kita gitu. itu, Kirain iya. harus dua-duanya salah. Tapi kalimat nomor 7 salah nggak juga? Bentar ya, coba kita cek lagi ada yang 2 salahnya atau enggak. Nomor 4 dan 7. 4. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pasti akan terkesan dengan keragaman budaya di Indonesia ini. Oh, ini juga salah ya? Karena nggak usah pakai koma ya? Iya. Oh iya Kak. Ini juga salah nomor 4. Kalau nomor 7, maka tidak heran jika warga negara asing justru banyak yang rela bersekolah kebudayaan Indonesia dan menetap di Indonesia. Nggak Ini juga perlu salah. pakai koma juga ya Kak? Iya. Berarti Maaf Kak, benar izin B. bertanya Kak. Iya, boleh. Kalau misalkan nentuin perlu pakai koma atau enggak tuh lebih ke enak ngomongnya atau ada tips khusus gitu nggak sih Kak? Ya ini aku kalau misalnya nentuin harus pakai koma atau enggak tuh cuma kayak lebih enak ngomongnya gitu loh. Kalau ini nggak usah pakai koma, dia langsung terus gitu ngomongnya. Tapi takutnya kan itu kayak nggak bisa berlaku di semua kalimat. Takutnya ada kalimat yang pakai cara itu ternyata salah. Jadi ada tips khususnya nggak Kak? Iya, sebenarnya bisa juga cocok-cocokan nyebutnya enak apa enggak gitu kan. Tapi balik lagi kalau dalam Indonesia kan nggak bisa yang namanya cocok-cocokan gitu kan. Ya. Nah, biasanya kalau yang pakai koma itu termasuk ke dalam jenis teks perincian. Kayak aku sebutin tadi. Ini contohnya kan agama, suku, etnis, tarian ini termasuk ke dalam perincian. Perincian apa? Perincian dari keragaman. Jadi pakai koma nih, agama, suku, etnis, tarian, dan masih banyak lagi. Oh ya. Oke Kak. Ya. Boleh dilanjut. Oke. Jadi jawaban yang paling benar adalah B ya. Ini soal dua-duanya salah. Tapi kalau misalkan di dalam keseluruhan option ini cuman ada salah satu yang salah, ya berarti itu coret yang itu aja. Ini berhubung ada yang 2 yang salah, jadi termasuk B jawaban yang benar. 2 salah karena yang kedua. Karena sebelum dan. Karena sebelum dan. Jo. Iya, betul. Jadi kalau perinciannya banyak gini, sebelum dannya harus pakai koma. Tapi kalau cuma 2, dannya nggak perlu pakai koma. Oke, aku next. Kata ini pada kalimat ketiga di atas merujuk pada kalimat ketiga ini. Sebentar. Hal ini juga yang sering menarik perhatian dunia. Ini nih merujuk ke apa nih kira-kira? Kita lihat optionnya ya. Apa nih? Oke, aku langsung singkat aja ya, soalnya kita udah makan waktu juga. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena di paragraf sebelumnya itu kan ngejelasin hal ini juga yang sering menarik perhatian dunia. Hal ini itu berarti meninjau ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu kan keragamannya mulai dari agama, suku, etnis, dan lain-lain. Jadi yang paling tepat adalah D. Berarti kalau ada soal kayak gini, yang maksud dari merujuk ini berarti merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi cocokin aja yang mana kalimat yang cocok sama kata ini gitu.
Oke. Aku next ya. Konjungsi yang salah terdapat pada kalimat. Konjungsi ini apa? Ada yang tahu nggak konjungsi itu termasuk apa aja? Konjungsi ini dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung. Jadi misalkan kayak dan, oleh karena itu, dengan, itu termasuk ke dalam kata penghubung. Coba kita lihat lagi teksnya yang A dulu nih, 2 dan 7. Oh, bentar. 2 dan 7. Keragamannya mulai dari agama, suku, etnis, tarian, dan masih banyak lagi. Dan dari wilayah ke wilayah lainnya sudah berbeda adat istiadatnya. Kira-kira ada yang salah nggak? Oh ya, di sini konjungsinya yang mana? Ada yang tahu nggak? Dan Kak. Dan. Dari juga konjungsi ya. Jadi di sini konjungsinya adalah dari dan. Jadi ini benar, nomor 2. Kalau ketujuh, maka tidak heran jika warga negara asing justru banyak yang rela bersekolah kebudayaan Indonesia dan menetap di Indonesia. Ini konjungsinya adalah jika dan juga. Oh ya, di sini yang juga konjungsi ya. Jadi ada 3, jika, yang, dan. Jika, yang, dan. Ini benar semua. Kalau 8 dan 10. 8 dan 10, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan membantu untuk tetap melestarikannya. Di sini konjungsinya adalah dan penggunaannya juga benar di kalimat ini. Kalau nomor 10, banyak sekali artis-artis luar negeri yang memakai baju dengan motif batik untuk menghadiri acara-acara ternama. Di sini yang jadi konjungsinya adalah dan. Di sini yang jadi konjungsinya adalah yang dan dengan. Dan penggunaannya juga benar di kalimat nomor 10. Kalau yang C itu 11 dan 13. Selain itu, batik juga sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Di sini yang jadi konjungsinya adalah sebagai ya. Sebagai. Dan penggunaannya itu juga benar. Terus tadi nomor berapa aku lupa. 11 dan 13. Dan jenis batik sendiri sekarang juga sudah beragam mulai dari batik tulis dan batik cetak. Ini penggunaan konjungsinya adalah dan juga. Tapi kalau ditanya itu, sebenarnya penulisannya salah ya guys. Setelah tanda titik itu nggak boleh pakai dan sebenarnya. Nggak boleh kata konjungsi. Tapi berhubung yang ditanya itu konjungsi atau peletakannya yang salah, jadi ini nggak termasuk. Kalau yang D, 12 dan 4, batik sendiri berasal dari beberapa wilayah Indonesia dengan ciri khas motif yang berbeda-beda. Kira-kira ada yang salah nggak? Ini nggak ada yang salah nih, nomor 13. Oh ya, BTW tadi option C itu, option C itu kan 11 dan 13. Ternyata aku salah lagi, 11 ini ada salahnya nih. Salahnya kira-kira di mana nih nomor 11? Ada yang tahu nggak? Selain itu, Kak. Kenapa selain itu? Karena kurang tanda koma. Iya. Jadi selain itu konjungsinya nggak tepat digunakan dalam kalimat ini. Sebenarnya kalau nggak pakai selain itu juga bisa aja. Batik juga sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Jadi ini salah. Kalau nomor 13 ini
Yang salahnya kira-kira di mana? Dan Iya. Dan Jadi itu konjungsi intrakalimat. iya. Dan penulisannya konjungsi ini nggak boleh di awal ya. Kayak yang aku bilang tadi, itu termasuk kesalahan juga ternyata. Jadi ini termasuk salah. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C. Lanjut ya, nomor 20. Nomor terakhir nih. Penulisan judul yang sesuai dengan Edi adalah A. yang A, yang lain gimana? D. Ada yang apa? D. D, Kak. Oh, D. Yang lain gimana? D, Kak. D. Bentar ya, ada yang minta soal nomor 18 belum di screenshot katanya. Nomor 18 ini. Tadi yang minta screenshot dulu boleh. Oke. Nomor 20 ini coba yang A, gerak-gerik pencuri di malam hari dengan alat saktinya. Kalau penulisan judul itu kan biasanya semuanya gede, benar gede, tapi aturannya kata-kata konjungsinya itu nggak boleh gede. Di ini kan konjungsi, dengan itu konjungsi. Di ini di sini maksudnya kata tempat ya. Kata penunjuk waktu di malam hari. Jadi itu nggak besar. Di sama dengannya ini benar nggak besar. Tapi gerak-geriknya ini G yang kedua ini seharusnya kecil karena dibatasin sama garis strip. Jadi gerak awalnya gede, geriknya kecil. Jadi ini salah yang gerak-geriknya. Kalau yang B, kecil-kecil jadi pengusaha buah mangga. Ini kira-kira yang mana yang salah? Jadi ini Jadi. yang salah, iya benar. Jadi ini yang salah adalah penulisan jadinya. Jadi ini termasuk konjungsi kan. Jadi J-nya itu kecil. Kalau yang Kecil-kecil itu K-nya satu kecil satu besar apa gitu. kalau penulisannya ini double kayak gini, kayak gerak-gerik, kecil-kecil, berjalan-jalan, penulisan itu kayak penulisan yang kedua setelah tanda strip itu harus kecil ya, nggak gede. Jadi kecil-kecil di sini ini benar, sedangkan gerak-gerik di sini ini salah karena geriknya di sini gede, seharusnya kecil. Oke Kak, makasih. Oke, aduh. Kalau yang C, berjalan-jalan ke kota kembang Bandung. Yang salah apa aja? Jalan ke Iya, jadi yang salah itu jalan yang kedua ini seharusnya kecil dan juga ke-nya juga kecil. Ini juga salah. Kalau D, si Pohan dan si Juna pemburu harta karun di Maribaya. Ini ada salah apa enggak? enggak, itu benar. Benar, iya. Di sini si Pohan ini penunjuk nama orang, jadi gede. Dan-nya juga kecil karena konjungsi. Si Juna pemburu harta karun besar. D-nya kecil, Maribayanya besar. Kalau yang E, surat cinta dari pengagum rahasia. Ini yang salahnya kan dari ya, dari itu konjungsi dan penulisannya harus kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyain berhubung kita udah selesai? Cukup, Kak. Oke,